Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjut pada kajian kitab Riyadhus Shalihin bab keutamaan doa. Wa an Tariq ibni Ashyam radhiyallahu anhu qala kana ar-rajul idza aslama 'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata thumma amarahu ay yad'uwa bihaula'il kalimat. Jadi sahabat Tariq bin Ashyam itu menceritakan kalau Rasulullah mengislamkan seseorang, itu yang pertama kali diajarkan adalah sholat. Jadi rukun Islam yang lain itu kan syahadat, dan berarti kan dia baru syahadat. Sholat, diajarin sholat dulu. Sholatnya harus sesuai. Kalau belum hafal Fatihah, ya diajarin baca Fatihahnya. Ya, terus kalau belum hafal gimana? Ya udah, yang penting ngikutin imam. Ya, ngikutin imam. Summa amarahu, kemudian Rasulullah memerintahkannya ayyad'uwa bihaula'il kalimat, untuk apa? Berdoa dengan doa-doa ini, kalimat-kalimat ini. Apa doanya itu? Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli, ya Allah, ampuni aku, warhamni, rahmati, sayangi aku, wahdini, beri petunjuk aku, wa'afini, dan maafkan aku. Wa'afini itu sebetulnya beri kesejahteraan ya. Kalau wa'fu itu baru maaf. Kalau afini, sejahterakan aku. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu an Tariq, dari masih riwayatnya Muslim dari Tariq juga, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun. Nabi didatangin oleh seorang, faqala, maka orang tadi bertanya, ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Ya Rasulullah, bagaimana saya berdoa ketika saya mau minta Tuhan? Qala, qul, katakan, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka.
Bedanya di sini tidak ada wahdini nih, cuma 4. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, berilah kesejahteraan kepadaku, dan berilah rizki kepadaku. Fa inna haula, karena doa-doa ini, kalimat-kalimat ini, tajma'u laka, itu sudah menghimpun bagimu, dunyaka, urusan dunyamu, wa akhirataka, dan urusan akhiratmu. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. 4. Kalau yang tadi 5 sebelumnya, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ayo kita baca. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesejahteraan kepadaku. Afin itu artinya bisa kesejahteraan, bisa kesehatan. Ya, afiah. Makanya ada sehat wal afiat. Itu kan. Itu bisa artinya kesejahteraan, kesehatan gitu kan. Warzuqni, dan berilah aku rezeki, gitu kan. Ini kita hafal ya bareng ya. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, beri petunjuk aku, beri kesejahteraan dan kesehatan kepadaku, dan berilah rezeki kepadaku, insyaallah. Ini doa itu yang dulu istri Rasulullah menyampaikan. Rasulullah kalau doa itu yang komprehensif. Jawami. Jawami itu artinya tajma'. Tajma' itu menghimpun. Menghimpun seluruh yang dibutuhkan kita, urusan dunia dan akhirat itu. Wa an Abdillah ibnu Amrin ibnul As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub. Nah, dalam doa lain Rasulullah, ya muqallibal qulub. Ya, artinya hampir sama, membolak-balikan hati. Musarrifal qulub itu ya sama, hampir sama. Sarrif qulubana, ya Allah, tetapkanlah hati kami ala ta'atika,
tetapkanlah pada ketaatan kepadamu. Nah, kalau yang muqallibal qulub, Rasulullah juga sering baca doa ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya. Ya Tuhanku yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Nah, ini kalau ini pada agamamu. Tapi dalam hadis ini ala ta'atika, tetapkan pada ketaatan kepadamu. Biasanya kita gabung tuh. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, biasanya saya gabungkan biasanya. Sebetulnya aslinya musarrif itu artinya bukan membolak-balikan. Kalau muqallib itu artinya memang membolak-balikan. Tapi di sini diterjemahkan membolak-balikan. Sarrif itu artinya menjadikan terpecah ataupun membuat hati ini bisa, suasana hati itu bisa terpecah kemana-mana gitu kan, gitu loh. Nah, kita minta agar suasana hati ini betapapun ini terus selalu kemana-mana, kita mintanya diarahkan. Nah, kemana-mananya tetap diarahkan kepada ketaatan. Nah, gitu. Jadi suasana hati ini kan terus kadang galau, kadang senang, kadang susah, nggak mood. ada kadang-kadang mood, kadang enggak gitu kan. Kadang tahu-taunya sesek aja. Tapi kadang-kadang lapang gitu kan. Pernah ngerasakan gitu kan? Ini kadang-kadang lapang sekali, tapi kadang-kadang sempit sekali. Itu hati itu. Itu namanya musarrif. Sedang pergi kemana-mana. Nah, kita minta betapapun hati kita seperti itu, tetap kita minta diarahkan kepada ketaatan kepada Engkau, kepada Allah. Iya, lagi galau tetap kembalinya ke Allah. Lagi senang bersyukur kepada Allah. Lagi sempit ya tetap bersabar karena Allah, gitu kan. Terus begitu tuh. Memang hati begitu. Nah, itu bedanya dengan yang muqallib. Kalau muqallib itu memang benar-benar kadang beriman bisa kafir. Itu hati. Nah, ini bahaya. Makanya minta tetap harus iman kepada Allah, pada agama. Jadi kalau musarrif itu hati yang selalu berubah-ubah ini, dan yang membuat itu semua Allah. Makanya di sini Rasulullah mengatakan Allahumma musarrifal qulub. Ya Allah yang merubah-rubah hati ini. Hati nggak stabil, Allah juga yang buat, karena yang punya Allah. Nah, oleh karena itu kita minta kepada Allah biar Allah tetap kalau merubah pun tetap ditetapkan pada ketaatan kepada
Allah. Ayo kita baca. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Pakai shad ya, sarrif, musarrif gitu. Ya, saya gabung biasanya. Ya muqallibal qulub sabbit, pakai sabbit qulubana ala dinik, pada agama. Tapi kalau ya musarrifal qulub, ini keadaan hati. Kalau tadi bolak-baliknya hati. Kalau tadi doa yang muqallibal qulub itu bolak-baliknya hati. Bolak-baliknya hati itu tadi iman, kafir, wah itu bahaya. Nah, kita minta ditetapkan pada agama Allah. Nah, suasana hati juga berubah-ubah. Iya, suasana hati berubah-ubah. Senang, susah, lapang, sempit. Itu Allah juga yang bikin. Allah juga yang bikin. Nah, kita minta agar suasana hati seperti apapun tetap diarahkan kepada ketaatan kepada Allah. Dan ini juga harus sering-sering dibaca. Rasulullah itu sering baca doa ini. Ya muqallibal qulub apalagi. Kata dalam suatu riwayat, doa yang sering dibaca oleh Rasul, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Yang satunya kita hafalan juga ya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika. Bukan ala dinika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Nah, itu. Kalau itu bolak-balik. Kalau jamak sabbit qulubana. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Cuma diganti di qalbi jadi qulubana. Qalbi qulubana. Nah, kalau ini Rasulullah sudah menggantinya dengan qulubana. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadhu billah. Nah, ini Rasulullah nyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari hal-hal ini. Ini disuruh benar sama Allah. Perintah ini. Rasulullah memerintahkan berarti hal-hal ini jelek. Dan jangan sampai kita kena. Qala ta'awwadhu, berlindunglah kalian. Billah, dengan Allah. Atau kepada Allah. Dengan apa? Dari apa? Min jahdil bala, dari susahnya malapetaka. Jadi dari kesusahan bala. Kan gak enak. Ada bala bisa terjadi di kapan saja. Asal kita nggak susah nggak apa-apa. Gitu loh. Bala kan bisa terjadi kapan saja. Nah, ini dengar-dengar katanya Indonesia udah pandemi TBC. Makanya harus divaksin TBC. Mas, ada-ada aja. Padahal mau jualan vaksin.
Iya. Lah iya. Jadi dan itu musibah ataupun malapetaka bisa jadi kapan saja. Nah, kita minta agar kita terhindar dari kesusahan itu, ya. Wadarqis syaqa, dan beratnya kesengsaraan. Ada orang yang kalau melihat beberapa teman kita ya, tetangga kita itu berat sekali tuh. Berat sekali menanggung problema hidup itu. Ya. Nah, kita itu berdoa jangan sampai menimpa kita gitu. Sakit istrinya, anak-anaknya, musibah datang bertubi-tubi, ya Allah. Itu berat sekali. Ya. Nah, kita minta itu. Minta dan kita doakan mereka juga gitu, ya. Agar dijauhkan dari darqis syaqa. Darqis syaqa artinya beratnya kesengsaraan. Wasu'il qada, dan buruknya takdir. Buruknya keputusan takdir. Itu takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kita minta agar kita dijauhkan dari keburukan keputusan takdir itu, ya. Wasyamatatil a'da, dan dari dari musuh atau dari kemenangan musuh. Musuh menang, bergembira. Kalau mereka menang, bergembira, pasti kita yang kalah kan? Nah, jangan sampai kita ini. Nah, ini Rasulullah menganjurkan betul nih. Menganjurkan kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal ini. Pertama, jahdil bala. Susahnya malapetaka. Wadarkis syaqa, beratnya kesengsaraan. Wasu'il qada, jeleknya takdir. Wasyamatatil a'da, dan kemenangan musuh atas kita. Masya Allah. Ayo kita baca. A'udzu billahi. Jadi ini kalau ini kan Rasulullah mengatakan berlindunglah kepada Allah. Maka kita ya pakai bahasa kita a'udzu billah. Gitu kan? A'udzu billahi min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Masya Allah, ya. Amin. Jadi kita berlindung dari, makanya saya seakan-akan ini diberitahu sama Allah nih. Saya kalau melihat orang tadi ya, hidup itu susah sekali. Melihat hidup aja susah sebetulnya. Berat. Hidup itu berat loh. Ya kalau terjadi ini semua ini. Hidup itu akan berat kalau ini 4 hal ini menimpa. Susahnya malapetaka,
itu riweh itu. Kalau ini terjadi pada kita, kita itu berat sekali. Wadar kisyako, beratnya kesengsaraan, musibah datang nggak selesai. Kita dibikin stroke aja udah, ya Allah, naudzubillah. Dibikin pikun. Wasu'il qadha, apalagi kalau ditakdirkan jelek. Wa syamatatil ada, apalagi kita kalau musuh-musuh itu menang atas kita. Waduh, tersiksanya luar biasa. Mereka pongah bergembira atas kesedihan kita, ya kan? Di atas kesedihan kita. Wah, itulah hal-hal yang membuat hidup berat itu. 4 hal ini. Jadi kemarin tuh saya selalu tadi habis berkunjung ke orang gitu kan, nengokin teman. Itu saya punya, ya Allah, ternyata hidup tuh berat, ya. Hidup tuh berat sekali. Kalau 4 hal ini menimpa, ya. Iya, mungkin ada yang saya kunjungin itu tadi darkis syaqqa, itu susah beratnya penderitaan. Macam-macam datang ya Allah. Alhamdulillah teman masih sabar. Tapi kita yang melihatnya tuh, ya Allah, nggak kuat. Iya, nggak kuat itu. Saudara saya cewek punya laki udah nggak bisa ngapa-ngapain, di atas kasur sudah nggak bisa berdiri, buang hajat di situ, makan. Iya, tapi sabar sekali ini, saudara. Semua orang mengakui itu. Istrinya sabar sekali. Kalau udah lihat gitu kan, ya Allah, berat. Hidup ini berat, ya. Hidup itu berat. Nah, kita minta doaan kepada mereka juga agar mereka dihindarkan, dilindungin dari darkis syaqqa, itu ya. Wajahdil bala, wasu'il qadha, wa syamatatil a'da. Ini secara bahasa juga Rasulullah memang bagus sekali ini. Jahdil bala'i, darqis syaqa'i, su'il qadha'i, syamatatil a'da'i. Wah, ini secara bahasa itu juga indah. Iya. Secara bahasa memang Rasulullah itu jami' mani'. Wah, dia kalau berucap itu komprehensif, itu kan, dan sudah mencakup semuanya, gitu. Ayo kita baca lagi. A'udzu billahi min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin qala Sufyan asyukku anni zidtu wahidatan minha. Abu Sufyan atau Sofyan berkata, aku ragu, sepertinya aku menambahkan salah satu darinya. Anda tambah, saya nambah kayaknya, tapi ragu. Iya,
Yang ditambah yang mana? Nggak ditunjukin. Nah itu. Ya. Jadi dari salah satu riwayat ini Sufyan mengatakan, saya ragu sepertinya aku menambahkan salah satu dari 4 itu. Mungkin Rasulullah dulu cuma 4, cuma 3. Ditambah jadi 4. Gitu ya. Hadis terakhir hari ini. Wa anhu, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini ada kana, ada yaqul. Berarti dulu Rasulullah terbiasa baca ini. Apa itu? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rawahu Muslim. Panjang, tapi inilah doanya Rasulullah itu jami', komprehensif banget. Ya Allah, perbaiki urusan agamaku. Perbaiki urusan agamaku. Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin kita dalam beragama belum ikhlas, biar bisa ikhlas. Dalam beragama kita masih belum faham, ya, belum faham tentang apa rukun Islam, haji seperti apa, syahadat tauhid itu harus bagaimana. Terus minta diperbaiki sehingga terus meningkat dalam agama itu, meningkat semakin baik. Sholatnya tadinya enggak jamaah jadi jamaah gitu kan. Sholatnya tidak di masjid tadinya, sekarang di masjid. Terus itu maksudnya kita diminta diperbaiki agama kita adalah kita semakin baik dalam beragama, gitu kan. Semakin paham, ilmunya nambah, semakin khusyuk, semakin ikhlas, semakin peduli sama orang, ya kan, sama tetangga, sama siapapun. Itu agama yang memerintahkan semua. Makanya kita minta, ya Allah perbaikilah agamaku. Kenapa? Alladzi huwa ismatu amri, karena memang agama itu menjadi benteng, menjadi tameng dalam semua urusan-urusanku itu, ya. Ismatun itu artinya benteng, perisai. Kalau agamanya baik, insya Allah hal-hal efek zaman ini yang selalu berubah, zaman ini selalu berubah. Sekarang sudah apa, generasi apa sekarang? Dulu ada generasi Z, sekarang ada generasi lagi nih, Alpha. Kita generasi kolonial. Gitu kan? Generasi Z sudah beda. Generasi Z saja itu sudah belajar tidak pakai buku, udah pakai internet semua. Itu. Generasi Alpha itu anak sekarang itu umur 2 tahun sudah bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Loh, benar itu. Perkembangannya luar biasa. Nah, itu yang bisa membentengin apa? Agama. Makanya kita minta, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku
karena ia merupakan benteng dan perisai dari semua urusan-urusanku itu. Wa aslih li dunyaya, ya Allah, kami juga minta diperbaiki urusan dunia. Nah, urusan dunia juga minta diperbaiki. Kenapa? Allati fiha ma'ashi, karena di dalam dunia itu saya hidup. Ada penghidupan di situ. Artinya kita minta rezekinya juga bertambah. Rezekinya dari yang halal, ya. Urusan kerjaan mudah. Minta tuh. Bertambah. Menjadi kaya. Lah iya, bisa zakat, gitu. Jadi jangan sampai kita nggak minta. Tapi mintanya kebaikan-kebaikan dunia tadi. Ya Allah, perbaiki urusan duniaku, karena di dalam dunia itu saya mencari penghidupan. Di situ ada penghidupanku. Iya, di dunia kan ada penghidupan saya. Saya makan, saya minum. Makanya kalau saya bersyukur sekali. Sejak saya di sini nggak pernah saya beli air minum tuh nggak pernah beli saya. Dari air tanah saya minum. Iya. Bersih, bening, oh gitu kan. Jadi orang-orang saya tanya, berapa kamu beli air minum? 500 sebulan, sampai 1 juta kadang-kadang. Hah? Berarti saya sudah nabung 1 juta. Saya sudah nabung 1 juta setiap bulan. Sementara orang mengeluarkan 1 juta untuk air bersih, air minum. Coba. Nah itu kita minta ini, diantaranya itu. Ya Allah, perbaiki urusan duniaku ya Allah. Air jadi bersih, ya kan? Air itu sumber kehidupan kan? Sumber kehidupan. Meskipun kemarin saya ketemu sama teman, sekali-kali air kamu itu dibawa ke lab. Ya, dibawa ke lab. Sama, saya awal juga gitu. Awal saya sudah bawa ke lab, bagus, pH-nya bagus dan yang lain. Lebih bagus daripada Aqua pH-nya. Ya, cuma sekarang kan ada rumah sakit. Nah, gitu loh. Ada rumah sakit. Nah, paling Pak Marianto tuh yang kena itu Pak rumah sakit. Iya. Nah, Pak Hamdan itu air dari mana? Jual air. Oh, nggak tahu saya. Nah, jadi ini apa namanya? Untuk air dia menyarankan gitu. Sekarang kan saya udah pernah juga dulu Pak Samad. Sebelum itu pH-nya saya bagus pH-nya tuh. Iya. Nah, sekarang ya dicoba katanya. Diulang lagi karena ini pertama yang jelas sudah semakin banyak penduduknya. Dulu apalagi Pak Slamet masih sedikit. Ya. Saya 2005, 2006 itu tetangga masih jarang. Sekarang sudah banyak. Speed tank udah banyak di depan. Gitu kan. Speed tank aja udah banyak nih Pak Slamet. Gitu kan. Nah, apalagi nambah ada rumah sakit. Gitu kan. Nah, jadi makanya kemarin teman ngajarin bawa lagi aja. Jadi kata dia bawa air yang belum dimasak sama air yang sudah dimasak. Jadi 2. Sebenarnya saya sebenarnya ada teman sih di Skopindo ya. Skopindo ada saudara. So, kalau saya bawa juga biasanya gratis. Skopindo. Gitu. Itu dicek tuh. Nah, kita minta, usbuhnya kita minta sama Allah. Gitu aja sudah.
Urusan dunia diperbaiki, termasuk air kita, termasuk apapun yang terkait dunia minta diperbaiki. Tuh sampai listrik aja saya murah banget. Gitu ya. Pokoknya minta urusan dunia diperbaiki sama Allah. Gitu ya. Diperbaiki. Karena kita hidup di dalam dunia. Di dunia ini, gitu. Wa aslih li akhirati, ya Allah, perbaiki juga akhiratku ya Allah. Iya, itu lebih penting lagi akhirat. Jadi maksudnya gimana memperbaiki akhirat? Kita minta di akhirat nanti disiapkan yang baik-baik saja. Jangan mampir neraka. Maka saya itu yang ada dalam obsesi saya ya selain neraka. Oh gitu aja. Iya. Terus pokoknya di surga. Nggak usah mikirin neraka. Kita minta dihindarkan dari neraka gitu ya. Jadi jangan dipikirin. Diminta biar terhindar dari neraka gitu ya. Sudah itu. Jadi karena apa kita minta urusan akhirat diperbaiki? Kenapa? Allati fiha ma'adi, karena nanti akan kembali ke sana. Dunia ini sementara. Tempat kembali kita ya adalah akhirat. Jadi sudah kita minta, makanya ya Allah perbaiki duniaku karena ini sekarang saya masih hidup di sini, dan perbaiki akhiratku karena nanti saya akan kembali ke sono. Ini bagus nih. Selanjutnya, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidupku atau sisa hidupku ini nanti ziyadah, tambahan, li untukku, fi kulli khair, untuk menambah kebaikan-kebaikan. Jadi kita minta di akhir atau sisa hidup kita ini, kita mungkin sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, 70, 80. Mungkin belum baik. Gitu kan? Kita minta yang sisanya, meskipun hanya setahun mungkin. Ya. Atau mungkin kurang dari setahun. Tapi kalau itu berkualitas untuk bisa menambah kebaikan, itu lebih baik. Makanya kita minta, ya Allah, jadikan sisa hidupku sebagai tambahan kebaikan-kebaikan untukku. Iya. Kita nggak tahu kan umur sisa kita berapa. Meskipun sebulan kalau baik, berkualitas, itu aman kita. Iya. Yang penting akhirnya tuh baik gitu loh. Itu jadi yang dinilai Allah itu kan akhirnya. Al-umuru bi khawatimiha. Setiap sesuatu dinilai pada akhirnya. Jadi kita nggak perlu juga, wah nanti kalau saya sekarang umurnya 50, berarti saya ingin 50 tahun ini biar baik terus. Nggak usah juga. Harus nambahnya disamakan, enggak. Bahkan mungkin sehari ini kita baik, 50 tahun sebelumnya kita belum baik. Bila hari ini kita mati dan kita dalam keadaan memperbaiki terus minta sama Allah, nilai kita di sisi Allah ya di hari ini. Al-umuru bi khawatimiha. Semua urusan dinilai pada akhirnya. Ya. Iya, jadi makanya kita minta sisa umur kita menjadi tambahan kebaikan
kebaikan. Itu Rasulullah minta itu. Masya Allah. Nah, kemudian gimana menghadapi mati? Waj'alil mauta, dan jadikan kematian rohatan li, sebagai istirahat. Apa? Dari apa? Dari melakukan kejelekan. Iya. Kalau kita ini masih jelek, masih senengnya ngomongin orang, kalau mati nggak jadi ngomongin orang. Kalau kita masih senengnya suudzon ya sama orang, apa ada orang tuh kita mati, minimal kita nggak melakukan lagi. Nggak nambah dosa. Makanya orang mati mesti baik. Kenapa? Karena nggak melakukan lagi. Iya kan? Iya, berhenti keburukannya. Iya. Dan kita pun minta seperti itu. Ya Allah, daripada saya nambah-nambah umur, malah dosanya nambah, maka jadikan kematianku pemberhentian dari dosa itu semua. Iya, ngapain umur panjang malah nambah dosa. Maksudnya gitu kata Rasulullah ini. Udah, daripada nambah umur malah nambah dosa, mendingan mati. Secara eksplisit begitu. Iya. Iya, jadikan kematian. Jadi, maksudnya gini. Kalau engkau hidupkan ya Allah, saya hidup, maka jadikan hidupku sebagai tambahan kebaikan-kebaikan. Kalau saya malah tambah jelek melakukan dosa, saya mendingan engkau matikan. Begitu. Hah? Berani nggak doa gitu? Ya beranilah, orang Rasulullah juga ngajarin. Harus berani. Loh, kok malah nggak berani gitu kan? Berani. Lah iya. Itu tadi Allah harus coba bahasanya ya. Bahasanya nih. Waj'alil hayata. Jadikan kehidupan atau hidupku ini tambahan untuk berbuat kebaikan. Dan jadikan kematian sebagai istirahat dari kejelekan. Artinya apa? Kalau memang kau takdirkan aku hidup ya Allah, maka jadikan itu tambahan kebaikan-kebaikan. Kalau malah nambahin dosa, hidup panjang, umur panjang, semakin tua malah tambah dosa, jadikan kematian sebagai pemberhentian dan istirahat dari dosa. Loh, itu doa. Iya, kita baca. Saya sering doa ini. Kalau saya khataman Quran, mesti saya doa ini. Iya. Karena salah satu doa khataman ini yang dibaca. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadi saya baca ini udah lama. Iya, kalau intinya kalau hidup malah tambah dosa, mendingan mati. Hah? Ya? Iya kan? Lo ngapain hidup hanya nambah dosa? Hidup kita harus nambah kebaikan. Ayo kita baca. Meskipun sekali, tapi kita sudah minta sama Allah ya. Nah gitu. Allahumma aslih li dini
alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Amin ya Allah. Udah, yang penting kita udah minta sama Allah, ya. Meskipun sekali kalau Allah terima, itu lebih baik dari berkali-kali tidak terima, ya. Kita minta sekali ini agar apa? Kalau kita hidup nambah kebaikan. Kalau malah nambah dosa, mendingan mati. Itu doanya itu. Oh iya. Iya, gitu ya. Rawahu Muslim. Ya, semoga kita bisa mengamalkan dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.